Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Putri dari 124. Kali ini saya akan menjelaskan metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses reaksi kimia yang terjadi di dalam seluruh tubuh makhluk hidup yang memiliki tujuan untuk mengubah makanan menjadi energi. Fungsi dari metabolisme yang pertama untuk membantu pertumbuhan jaringan tubuh, mengganti energi di dalam tubuh, mengganti sel atau jaringan yang rusak di dalam tubuh, menjadi bagian dari proses respirasi jaringan pada tubuh, menyusun kembali unit pembangunan sel. Unsur metabolisme yang pertama ada enzim. Enzim merupakan salah satu protein yang memiliki ukuran besar dan berfungsi untuk mempercepat reaksi metabolisme di dalam sel makhluk hidup tanpa diikuti dengan reaksi atau yang disebut dengan biokatalisator. Selanjutnya ada struktur enzim. Bentuk enzim secara lengkap dikenal sebagai holoenzim. Beberapa unsurnya terdiri dari apoenzim, adalah bagian dari enzim yang aktif, memiliki sifat tidak tahan panas, tempat melekat dan bereaksinya secara substrat. Dan yang kedua ada gugus prostetik. Senyawa non-protein ini bersifat tahan panas. Ada dua jenis gugus prostetik. Yang pertama ada koenzim dan kofaktor. Sifat-sifat enzim. Yang pertama ada enzim memiliki sifat biokatalisator. Enzim memiliki sifat termolabil yang berfungsi pada suhu optimum. Enzim memiliki sifat spesifik yang hanya berkaitan dengan sisi aktif enzim saja. Enzim dipengaruhi oleh pH tertentu. Enzim memiliki sifat reaksi senyawa yang bolak-balik. Enzim memiliki sifat jumlah penggunaan jauh lebih sedikit dan dapat digunakan berkali-kali. Enzim memiliki sifat terwujud atau koloid. Enzim memiliki sifat mampu menurunkan energi aktivasi. Selanjutnya ada cara-cara kerja enzim. Yang pertama ada teori kunci gembok. Maksudnya adalah sisi aktif enzim yang kosong dianalogikan sebagai gembok, sedangkan substrat yang akan menempati sisi aktif sifat enzim yang kosong tadi disebut dengan kunci. Karena enzim memiliki sifat spesifik, maka hanya substrat tertentu saja yang dapat menempel dan menjadi bagian enzim yang kompleks. Selanjutnya ada teori kecocokan induksi. Maksudnya adalah sisi aktif enzim ini bersifat fleksibel sehingga dapat merubah bentuk mengikuti bentuk substratnya. Selanjutnya ada jenis-jenis metabolisme. Jenis-jenis metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti kalori atau energi. Anabolisme adalah salah satu reaksi alami di dalam tubuh untuk membentuk suatu zat molekul. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi katabolisme yang pertama ada cahaya, suhu, CO2, H2O, O2, senyawa kimia, dan luka. Proses respirasi seluler yang pertama ada respirasi aerob. Respirasi ini dapat mengubah bentuk glukosa menjadi ATP, CO2, H2O, dan H2O. Jumlah ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob sebanyak 38. Selanjutnya ada respirasi anaerob. Dalam respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen. Contohnya sebagai berikut. Fermentasi alkohol dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dengan bantuan jamur atau ragi. Fermentasi asam laktat dapat mengubah glukosa menjadi asam laktat dalam sel otot ketika tubuh dalam keadaan kurang oksigen. Anabolisme ciri-cirinya adalah merupakan reaksi penyusunan substrat
berupa senyawa sederhana. Hasil reaksi berupa senyawa kompleks memerlukan energi bersifat endotherm dapat dicontohkan dengan reaksi fotosintesis maupun kemosintesis. Nah, yang saya ambil yaitu fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses pengubahan zat-zat organik, karbon dioksida, dan air oleh klorofil atau disebut dengan pigmen hijau yang terdapat pada tumbuhan menjadi zat-zat organik dan karbohidrat dengan bantuan cahaya. Proses fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut dengan kloroplas yang biasanya ditemukan pada tumbuhan. Adapun struktur kloroplas sebagai berikut. Memiliki membran rangkap yaitu membran luar dan dalam. Di dalam kloroplas terdapat cairan yang disebut dengan stroma yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Tempat tilakoid yang merupakan struktur berbentuk kantong datar berisi klorofil. Terdapat tumpukan tilakoid yang disebut dengan grana. Tilakoid di dalamnya berongga-rongga. Tilakoid disebut dengan lumen tilakoid. Proses fotosintesis yaitu ada reaksi terang. Reaksi terang terjadi di grana dengan tujuan untuk membentuk ATP yang berasal dari energi cahaya sebagai sumber energi NADPH melalui proses fotofosforilasi, yaitu proses pembuatan ATP, ADP, dan P1 menggunakan energi yang berasal dari cahaya. Siklus selanjutnya ada siklus Kelvin. Siklus Kelvin terjadi di stroma dengan tujuan untuk mereduksi CO2 atau karbon dioksida menjadi C6H12O6 yang disebut dengan glukosa dan bantuan ATP dan NADPH yang berasal dari reaksi terang. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis yang pertama ada konsentrasi karbon dioksida, air, cahaya, klorofil, unsur hara, dan suhu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.